Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajar Zalfa lagi di pertemuan ketiga. Hai guys, jangan bosan lihat saya. Ayo Zalfa, hal yang kita lakukan jangan lupa pakai seat belt. Kita jangan lupa pakai seat belt. Sudah? Sudah kak. Coba kita injak koplingnya sampaikah kakimu? Sampai atau terlalu jauh? Sampai. Oke, kita jalankan mobilnya. Ingat tata cara yang kemarin saya ajarkan, kopling penuh dengan rem kaki juga. Baru diturunkan rem tangan. Oke. Sebelum kita jalan, kita sen kanan dulu supaya orang yang ada di belakang kita mengetahui kalau kita mau jalan. Iya. Oke. Kayak kemarin start awalnya sayang. Oke. Tahan. Oke. Next. Arahkan ke kiri setirnya. Nonton videonya kakak. Yang mana? Yang 1 jam. Oh. Tapi susah saya rasa kak. Susah? Iya. Kenapa? Kayak nih. Kenapa susah? Kayak saya bilang, itu mungkin muridnya kakak toh, dia kan banyak. Apa itu? Saya itu yang bawa mobil. Yang mana? Berarti... 1 jam itu. Oh bukan yang 1 jam berarti kak. Yang satunya, yang manualite. Saya lupa. Nah, kalau kita memasukkan gigi, kalau sudah ada di RPM 2000, coba lihat jarumnya itu sudah ada di RPM 2000. Sudah. Oke, masukkan gigi 2. Oh, kalau setiap di RPM 2000? Iya. Gigi 2. Oke, lepas koplingnya sayang. Masih kasar. Lepas koplingnya jangan terlalu cepat. Pelan-pelan. Dia kalau gigi 2 kita lepas kopling, tahan dulu setengah, lepas lagi semua. Tapi dia tidak sepelan seperti gigi 1. Oh iya kak, paham sudah. Fighting, kita harus semangat, tidak boleh pagi-pagi semangat. Tidak semangat. Zalfa, apa yang buat Zalfa itu takut mengendarai mobil? Misalkan ada rasa-rasa panik, takut, takut salah ambil jalur, baru sama takut orang kalau pengendara lain itu kak. Kan kalau kita so hati-hati, biasa kan pengendara lain kayak ambil jalurnya kita, jadi kayak gugup begitu. Jadi kita itu bisa antisipasi dengan 5 pengamatan yang biasa saya jelaskan itu. Jadi kita harus men-scan semua apa yang ada di depan kita, sen kanan, supaya kita tidak kaget saat berkendara. Baru kita harus perhatikan depan, spion kiri, spion kanan, dan belakang. Satu. Edarkan matamu supaya bisa melihat kiri dan kanan. Zalfa, ini penurunan. Jadi pakai teknik apa? Teknik tanjakan yang kemarin saya ajarkan. Oke, angkat setengah kopling Zalfa. Jadi intinya tinggal buka, tutup rem. Oke. Ini orang yang salah pada marah kita. Padahal dia yang sebenarnya ngambil jalur yang sebelah kiri kita. Seharusnya itu jalurnya kita kan? Iya. Ayo kembalikan Zalfa. Zalfa, tidak boleh kita lambat ya, tidak boleh kita takut. Kopling full gigi 2. Tadi Zalfa terlalu ngambil jalan orang lain pada saat belok. Kalau lambat, kita bisa akan ditabrak sama orang. Kalau orangnya mengerti, kalau orangnya tidak mengerti, sehingga biasanya orang di jalan seperti itu. Rasa egoisnya yang tinggi. Kayak masih kaku saya rasa belok, dan kak belum pintar saya arahkan setir. Tidak boleh takut, harus kita lincah.
Matikan seinnya. Selalu. Nanti kalau setiap pertemuan itu kita belajar lurus dulu, jalan lurus, baru belokan. Kalau sudah tahu itu jalan lurus, sudah bagus stabilnya, stabilnya setir, tidak berkelok-kelok, jalannya seperti ular-ular ya. Tuh, Zalfa kurang menggerakkan setirnya, Zalfa. Oh, iya. Tadi kurang lagi. Masih kurang. Iya, jadi menggerakkan setir itu tangannya kita harus luas, tidak boleh kita tekan terus kayak gimana. Oh, iya, paham sudah. Jadi kita harus luas tangannya. Mungkin karena Sota biasa bawa motor kan. Kalau motor kan biar kita tahan begini Kan cuma bagus, satu setirnya. Kalau ini dia memang setir bulat. Jangan dulu arahkan dari sini, baru kita arahkan perlahan-lahan. Oke, tahan dulu segitu deh, baru dikembalikan. Kasih lurus dulu badan mobil kan. Iya. Harus semangat terus. Kalau kita mengemudi, kita harus berpikir hal-hal yang positif, tidak boleh negatif ya. Iya. Kita rem pelan-pelan, mengurangi kecepatan pada saat kita tikungan. Pembelokan. Ya, ayo arahkan lagi. Nah, lepas remnya, kemudian digas tipis-tipis saja, perlahan-lahan. Perhatikan dirimu ada di posisi tengah. Tuh. Oke. Masih sebelah kanan ini kan, Kak? Tidak, ini sudah bagus. Ya, kita belok ke kiri nanti. Kalau belok kiri, ini kan bundaran, kita rem dulu pelan-pelan. Kita pastikan siapa yang lebih dahulu masuk. Nah, kita duluan, arahkan ke kiri. Tahan terus segitu, baru diluruskan kembali setirnya, baru arahkan lagi ke kiri. Oh. Nanti Zalfa lewat Puebong, lewat jalan Puebong. Iya. Belok kanan kan? Iya, nanti belok kanan. Jangan lupa setiap belokan kita harus sein, hati-hati. Ambulansnya kalau mau jalan tiba-tiba. Iya, tidak mau beser Kak. Akhirnya dia buat dia. Kita jangan lupa sein kanan. Ya, kita rem terlebih dahulu sampai berkurang kecepatannya, baru kita gunakan koplingnya penuh. Tuh. Nah, setelah itu lepas remnya sayang, angkat koplingnya. Tahan dulu segitu setirnya, ditahan terus, dikembalikan. Oke, tenang ya, injak kopling full, masukkan gigi 3, netral, dorong lurus ke depan. Nah, jadi untuk memindahkan persnelan kita tidak boleh melihatnya deh. Oh, Kita tidak boleh melihat persnelan. Jadi kita tetap fokus ke depan. iya, iya Kak. Soalnya masih kaku dan belum tak biasa. Harus tak biasa Kak. Harus kita terbiasa. Kak, lebih efisiennya itu kalau misalnya kita habis belajar sama kakak, kalau di rumah kita harus belajar lagi. Iya, Seharusnya wajib. bagus begitu kan Iya, Kak? wajib kita belajar lagi di rumah. Supaya enggak kaku. Nah, karena kalau mengandalkan tempat kursus kan kita nanti tidak bisa terasa sendiri apa pelajaran yang kita dapatkan. Tidak bisa kita praktekkan. Jadi nanti seketika itu kayaknya membuat kita takut dan takut dan kaku lagi. Iya, betul.
Bagaimana pengalaman pelajaran di hari pertama, Zalfa? Pertama itu kaget saya kak. Soalnya kakak langsung suruh bawa, baru di jalan besar dengan mobil-mobil kontainer. Memang melatih mental. Hati-hati, spion motor itu, bukan spion ya, maaf, sein motor itu nyala. Iya, dia mau kemana itu? Ke kanan. Injak kopling penuh sayang, over gigi 2 jangan lupa, sambil direm-rem pelan-pelan. Biasanya kita itu berubah bahasa. Iya. Antaran spontanitas kan, kita melihat lampu seinnya nyala terus, Kita dia kasih ada 2 orang deh. Eng. Kita belajar guys. Pagi-pagi guys, semangat guys. Hati-hati, ini ibu dan bapaknya kemana. Kita harus tahu membaca situasi jalan. Dia di pinggir, pasti dia mau ke tengah itu nantinya. Bisa saja Iya kan? bisa kan. Kalau motor itu kalau mobil kalau mau lambung sesuatu harus WSR kak. Iya, Kalau motor itu wajib tidak. wajib. Kan di sini enggak ya. Segala hal itu kita wajib sih. Kayak penanda begitu. Iya, supaya kita ditahu berhenti. Jangan berhenti tiba-tiba. Lagi sementara jalan nih misalkan, langsung mau berhenti tiba-tiba saja. Bisa ditabrak dari belakang. Oke, di depan sana Ada lampu merah. Kita harus antisipasi terlebih dahulu. Ini kan lampu merahnya tidak lama, jadi masukin gigi 1. Jangan dilihat personelnya. Oh iya kak, betul ya. Oke, lepas remnya deh, angkat koplingnya perlahan-lahan. Oke, ditahan ya. Ya, sabar, pengemudi angkot di belakang kita. Oke, tambah kecepatannya Zalfa. Ingat, kalau sudah di RPM 2000 masukkan gigi. Oke. Kakak rasa saya ada peningkatan atau tidak kak dari hari pertama? Peningkatan ada, Cuman belum bisa kontrol. Belum bisa kontrol, terus biasanya itu rada-rada lupa. karena di rumah nggak praktek lagi. Iya, pokoknya penguasaan kita kontrol mobil itu harus kita menyesuaikan dengan keadaan jalan, situasi jalan. Kita harus pakai bidang pandang. Bidang pandang itu kita melihat secara luas dan jauh. Jadi kita harus men-scan apa-apa saja yang ada di depan kita. Apakah yang di depan kita itu berpotensi untuk membuat kita kecelakaan, seperti itu. Jadi ada sebab dan akibat. Nah, gigi 1. Dan kita harus antisipasi memang terlebih dahulu. Tidak boleh kita asal-asal berkendara. Oke, lepas rem, angkat kopling perlahan-lahan, lagi tahan. Oke, ditambah kecepatannya dulu deh. Nah, masukkan gigi 2. Jangan dilihat. Iya kak. Oke. Masukkan lagi gigi 3. Netral dulu, dorong lurus ke depan. Oke, lepas kopling. Lepas semua kopling. Oke. Koplingnya jangan standby terus ya di atas kopling. Nanti Kakinya. menyebabkan koplingnya cepat aus. Nanti cepat ganti kapas kopling. Oke, kita rem pelan-pelan ya dek, karena perempatan kita kurangi dulu kecepatan. Rem pelan-pelan lagi, kemudian kita over gigi 2. Ya.
28 kalau Belum salah. pengumuman kita kak, makanya belum boleh pulang orang. Oh belum. Paling Juni. Saya kira sudah bisa pulang guys. Tapi kalau mungkin nanti dia mau mendaftar kuliah baru dia balik ulang bisa kayak. Takutnya dia tidak bisa pulang. Iya karena ada larangan Iya. mudik. Dibatasi kah kalau ke Parigi? Katanya dibatasi. Waduh. Jadi yang bisanya dari Sigi ke Donggala saja. Tahu juga. Sen kanan. Nah, jadi di Jalan Gajah Mada ini dia kan satu arah ya, kita dari arah sini. Berarti kita tetap ambil yang lajur sebelah kanan. Kita rem dulu. Kita kurangin kecepatannya. Tidak usah injak kopling saya. Oke, arahkan ke kanan. Lagi arahkan ke kanan. Tahan dulu segitu ya. Tahan dulu. Ya, baru diluruskan. Tambah kecepatan. Di sana kan lampu hijau, respon cepat, kopling full gigi 3. Ingat Iya, jangan lihat dilihat, Kak. persnelen. Lepas koplingnya deh. Oke. Ingat, perhatikan spion kiri sayang, ada siapa di samping. Iya kak ada. Nah, dirimu menunggu di ini sayang. Ada di tengah-tengah tadinya. Iya, nggak boleh di Jadi kita tengah-tengah. ambil relax saja. Ketika kita menghadapi kendaraan, kita istilahnya ada di tempat yang kita paling aman. Jangan sampai kita kesana kemari. Jadi itu yang membuat kita takut nanti. Jadi kita tetap tenang. Rame maupun sepi itu sebenarnya sama, tinggal kita yang kondisikan. Kita punya gerak tubuh. Iya kak. Jangan sampai kita Iya, kayak takut. Jangan seperti itu. Kita tenang. Over gigi 2 deh. Nah, di sini kan kita sudah aman ya. Tetap pertahankan di sini dulu. Tidak ada orang yang mau nabrak kita. Yang penting kita tepat di jalan Sesuai kita. jalannya kita. Ya kalau bukan di jalan kita ya ditabrak. Apalagi kalau kita berkendara pas di tengah-tengah. Keluar dari marka jalan. Kak lurus ini kan? Ya lurus. Kak, yellow box itu apa kak? Saya sudah sampaikan di story Iya, WA itu. maksudnya itu untuk kalau ada mobil di tempat yellow box kita nggak boleh masuk. Iya, nggak Walaupun boleh lampu masuk. hijau. Iya. Nanti sudah kosong di tempat yellow box itu, baru kita bisa masuk. Kita tidak boleh lagi menambah kemacetan sen kiri. Misalkan macet, arahkan ke kiri. Kalau yang begitu tuh mesti ada simulasinya. Tapi saya sudah beri gambaran di story WA tuh. Perhatikan ada ibu-ibu dengan anak-anaknya lagi boncengan. Tidak boleh lagi minggir sayang di kiri. Sen kanan lagi. Kita ambil jalur kanan. Iya. Sana siswa mobil Agia kuning yang baru belajar lalu itu dia sudah bawa mobilnya. Penakut itu deh. Yang ini? Agia kuning dengan ras, biasanya ada ras parkir. Penakut dia? Penakut sekali. Tapi kan saya sudah kasih semangat harus bisa, harus bisa. Memang motivasinya kakak itu paling membangkitkan semangat. Kak ini kita Sen kanan, kita mau sen kanan. Kita jangan bingung dulu soal jalan. Kalau kita bingung nantinya kita kewalahan. Dan kita tetap tenang. Tidak boleh kita ngopling sayang. Karena di depan ini kan ada pandangan luas yang kita lihat kan di satu arah juga. Tidak ada kendaraan. Jadi kita bisa istilahnya kita bisa sesuaikan dengan kondisi kalau menginjak kopling. Dek sayang, ada mobil di sebelah kanan.
Saya belum bisa kasih pandangan luas kayak kakak, dan harus bisa, tidak boleh kita tidak apa istilahnya, saya tidak bisa, harus bisa, harus bisa, harus bisa. Edarkan matamu ke sana kemari, melihat kita harus liar, matanya kita harus liar. Tidak boleh kita fokus satu titik saja. Kalau fokus satu titik, yang ada kita menghayal dan cepat lelah matanya. Perhatikan di kanan lagi ada orang, ada pengendara motor. Hati-hati. Jangan takut. baru kak kiri. Lurus. Nanti jangan was-was masalah jalan, nanti saya arahkan. Tenang. Tenang saja, tetap saya arahkan. Kita jalur kiri kak. Sebaiknya kalau di sini kita berada di lajur sebelah kanan. sini, di samping garis kuning. Karena di sebelah kiri ini banyak orang yang parkir di badan jalan. Jadi kita nanti kewalahan mengambil jalan. Nah, di depan sana kita harus hati-hati. Perhatikan traffic light-nya. Ada lampu merah. Menjaga batas berhenti kita, jaga jarak aman, gigi 1. Kira-kira menurut pandanganmu mobil di depan itu kelihatan utuh tidak? Utuh, Kak. Ya, Utuh. jadi kita harus maju. Kalau utuh kita harus maju dulu. Nah, kalau segini bisa. Boleh. Tuh. Kayaknya saya gugup gara-gara kamera kak. Memangnya kalau orang di kamera kalau tidak terbiasa, saya pun juga begitu. Biasa ngomong-ngomongku itu salah. Tapi kalau tidak ada kamera saya lancar sekali. Ya belajar berbicara depan kamera lah. Kan tidak ada audiens. Kayak dingin gara-gara kamera. Takut salah. Oke, baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.